Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada Ustaz mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah hari Minggu Masjidil Hidayah yang senantiasa dirawat Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang segala nikmatnya, khusus nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat taufik dan hidayah. Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk senantiasa istiqomah duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka agenda universitas kita. Yang pertama kita niatkan untuk bersilaturahmi, yang kedua insyaallah kita niatkan untuk istiqomah untuk para ulama. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dengan satu ibadah dan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam Allah kita aturkan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, pada umatnya. Dari Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat syafaat beliau yang mulia nanti. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, mari kita buka kajian ini untuk menjawab kita. Kita niatkan, kita doakan untuk para guru, para orang tua, para saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang sakit atau terkena musibah. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera angkat musibahnya. Dan insyaallah mudah-mudahan wabah yang saat ini masih melanda negeri kita segera oleh Allah angkat, dan insyaallah mudah-mudahan di umat kita berjalan seperti biasa dengan umat keadaan mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat pada dunia dan insyaallah mereka menjadi penyebab dunia dosa-dosa kita, menjadi penyebab diterimanya amal ibadah kita, dan insyaallah mudah-mudahan Allah akan kita bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhiban wala takun khamisan fatahlik. Al-hadis. Hadratal mukarramin wal mutaramin, segenap jamaah taklim malam Senin Al-Hidayah yang mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat yang istiqomah, umat yang selalu mensyukuri nikmatnya. Dengan syukur nikmat maka janji Allah akan ditambah kenikmatan yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat
serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umatnya, yang mana umat Rasulullah itu dijaminkan masuk surga yang pertama sebelum umat yang lain. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian hadis arba'in sekarang nomor 37. Baik. Nah ya. Hadis nomor 37, pahala kebaikan dan keburukan. An Ibni Abbas an Rasulillah fima yarwihi ar-rabbihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayiat summa bayana dzalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malhu katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu inda asra hasanat ila sab'i mi'ati difin ila adhafin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu inda hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah merahmatinya, meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Allah yang Maha Suci. Jadi kalau riwayat Allah yang Maha Suci itu adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi tetapi tidak dibukukan. Cuman kepada Nabi. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan dan ia tidak jadi melakukannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika ia berniat melakukan kebaikan dan ia benar-benar melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagaimana 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berlipat ganda banyaknya. Dan jika ia berniat melakukan keburukan, kemudian ia tidak melakukannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan. Sedangkan jika ia berniat melakukan keburukan, kemudian ia benar-benar melakukan, maka Allah mencatat sebagai satu keburukan. Tuh, paham? Nah, dari Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sebagai yang diriwayatkannya, Maha Suci Allah itu mewahyukan hadis qudsi nih. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Allah itu menciptakan kebaikan dan keburukan. Kemudian menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan dan ia tidak jadi melakukannya. Jadi niat melakukan baik dan tidak jadi dikerjakan. Tuh ya. Jadi ini cuma niat ya. Niat, tapi niatnya yang benar ya, bukan niat gitu enggak. Niat yang benar ya dari hati. Maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Baru niat, tapi tidak jadi dikerjakan. Itu sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Penuh, karena itu maksud sempurna ya. Contoh, kita nanti habis taklim kan pulang. Habis pulang, niat. Ntar malam kita sholat tahajud. Tapi niatnya benar ya. Ternyata sampai adzan subuh baru dengar di masjid. Nah, kita tidur tercatat sebagai orang yang tahajud. Satu kebaikan penuh apa yang kamu niatkan. Innamal a'malu bin niat. Itu yang dulu awal ya hadis. Ini sekarang 37 ya. Nih. Jadi orang yang niat saja, kalau kita kan udah sering dengar kan ya. Yang penting niatnya. Ada kok hadisnya ternyata ya. Niat dulu, kalau jadi itu pahalanya dilipatkan. Kalau enggak jadi satu atau penuh pahalanya dengan yang diniatkan tadi. Berarti pahala sholat tahajud. Ya. Dan jika ia berniat melakukan kebaikan dan ia benar-benar melakukannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berlipat ganda banyaknya. Jadi kalau kita ada kebaikan dan sudah diniati dan ternyata tidak jadi dilakukan, itu tetap mendapat pahala. Begitu juga langsung kalau kita udah niat dan itu dikerjakan, misalnya jadi niat tahajud, ternyata bisa tahajud beneran, itu maka akan dilipat gandakan 10 kali
lipat. Bahkan bisa menjadi 700 kali lipat. Yudhaifu mayyasha dalam Al-Maidah ayat 161 ya. Dan dilipatkan gandakan bagi siapa yang dikehendaki tanpa terbatas. Kayak sedekah ya. Kita niat, wah ntar kalau ada pengemis di jalan saya mau niat kasih uang. Jalan menuju PT, ternyata nggak ada pengemis ya. Nggak ada yang dikasih uang ini masih dalam saku. Dapat pahala enggak? Dapat pahala nih. Niatnya mengasih itu infak, pahala infak. Kalau itu benar-benar terjadi diinfakkan akan dilipatkan 10 kali. Bahkan 700 kali. Sampai dengan tidak terhingga bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu kalau di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah itu ditafsirkan bagi orang yang menanam satu benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai, ya. Dan setiap tangkainya menumbuhkan 100. Berarti dari satu benih menjadi berapa? 700 tuh, masya Allah sedekah itu ya. Kita niatkan sedekah tuh, kebaikan tuh, ya. Kalau kita namanya kan sedekah adalah kebaikan ya, untuk infak gitu ya. Niat baik di pahala, enggak jadi di pahala. Kalau jadi dilipat gandakan. Oke, lanjutkan. Dan jika ia berniat melakukan keburukan, kemudian ia tidak melakukannya, maka dicatat di sisinya tetap satu kebaikan. Enak nggak? Rahmat Allah di sini. Melakukan, wah ntar malam kalau udah sepi, ada motor tuh. Saya ambil. Ternyata setelah malam hari, tapi mengurungkan niatnya. Astagfirullah. Kalau saya ngambil dapat dosa. Itu dapat pahala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, setiap orang itu mempunyai sedekah dan ada yang sedekah yang tanpa dilakukan. Apa? Mengurungkan niat jahat. Tuh, enak kan ya? Sedekah tapi tidak dilakukan, itu sabda Rasulullah. Jadi ketika kita ada niat jahat terus tidak dilakukan, itu kita tetap mendapat pahala. Namun ingat ada catatannya. Mengurungkan itu karena takut kepada Allah, bukan karena hal yang lain. Misal tadi mau maling motor, ternyata hujan deras, nggak jadi, itu nggak dapat pahala karena dia gara-gara hujan. Tapi karena takut kepada Allah, mengurungkan niatnya karena Allah, dapat pahala. Paham ya tadi ya? Jadi niat itu yang tahu kita dan Allah. Jadi kalau kita niat jahat, misal, wah saya mau masang paku nih, misal bengkel ya, di situ. Tapi setelah dipasang, astagfirullah, ntar ya kalau orang yang tambal ban itu punya duit, kalau enggak diambil lagi karena Allah. Dapat pahala. Lah, padahal mengurungkan niatnya, belum ngasih paku, tapi dah enggak jadi. Itu udah melakukan belum? Belum, tapi udah melakukan sedekah, paham ya? Jadi niat saja jelek-jelek ya. Ya enggak boleh gitu ya. Niatnya yang pasti ya. Jadi saya mau naruh paku di situ belum naruh paku, tapi udah mikir, masya Allah. Ntar kalau ada yang kena keluarga sendiri gimana ya? Wah itu berarti bukan karena Allah, kan keluarga sendiri kan ya. Tapi kalau masya Allah, iya. Kalau ntar kayak orang miskin tidak punya duit, terus wah kasihan, nggak usah mengurungkan niat, itu dapat pahala. Paham ya? Nih. Sedangkan ia berniat melakukan keburukan, kemudian ia benar-benar melakukannya, maka akan dicatat satu keburukan. Nih, kalau udah niat jahat dan dilakukan, dosanya cuma satu. Itu maha rahmannya Allah. Paham ya? Hadisnya jelas. Jadi kalau ada niat baik, tidak dikerjakan, dapat pahala sempurna. Kalau dikerjakan, pahalanya berlipat-lipat. Kalau niat buruk, baru niat saja, belum tercatat dosa. Kalau diurungkan, malah mendapat pahala ya, karena mengurungkan karena Allah. Dan apabila udah niat jahat dan dikerjakan, cuma dapat satu dosa. Apa yang dilakukan itu maha rahmannya Allah. Tuh hadisnya jelas ya. Tuh ya, hadis qudsi. Ini dari sini ya. Tuh masya Allah betapa Allah itu maha cintanya kepada hambanya. Nih, masalah sedekah, masalah sedekah. Tadi kan dikatakan kalau ada sedekah yang tanpa dilakukan yaitu mengurungkan niat. Nah, kenapa kok sedekah itu dilipat gandakan 700 hingga 7.000 tak terhingga? Karena dalam kitab Duratun Nasikin dikatakan dulu Allah itu menciptakan dunia ini goyang.
pada awalnya ya. Penciptaan dunia hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu ya, minggunya kan libur. Enggak kayak gitu ya. Tapi ada itu itunya. Kalau durasi lengkap. Habis itu hari Selasa Allah menciptakan gunung. Yang tadi bumi itu goyang terus, ciptakanlah gunung. Diam itu bumi. Malaikat yang melihat takjub. Masya Allah, dengan gunung-gunung buminya tidak jadi bergetar atau goyang. Terus malaikat bertanya, ya Allah, ya Rob, kalau dalam perkataannya di kitabnya, ya Rob, adakah yang lebih dahsyat dan hebat daripada gunung? Oh, ada, jawabnya Allah. Apa itu? Besi. Makanya sekarang terbukti gunung itu kalah dengan bulldozer, dengan beko ya, dengan besi kalah. Benar terjadi itu. Allah mengatakan gunung ada yang lebih dahsyat dan hebat yaitu besi. Tanya lagi malaikat, ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada besi? Ada, yaitu api. Besi itu sekuat-kuatnya apa besi, dipanasin pakai api meleleh. Nah, lalu malaikat bertanya lagi, ya Allah, ya Rob, adakah yang lebih hebat daripada api? Ada, yaitu air. Sekobar gede-gedenya air kalau udah diguyur pakai air padam ya, air yang lebih dahsyat. Malaikat bertanya lagi, masih penasaran, adakah yang lebih hebat daripada air? Ya Allah, ya Rob, ada, yaitu angin. Begitu dahsyatnya air di lautan kalah dengan diombang-ambing sama angin. Angin dahsyat. Bertanya lagi, masih bertanya, ya Rob, ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada angin? Allah menjawab apa? Ini hadisnya jelas. Infak atau sedekah yang engkau berikan kepada orang lain atau rahmatil alamin, maksudnya makhluk lain, boleh. Tangan kanan memberi namun tangan kiri tidak mengetahui. Jadi sedekah yang ikhlas itu mengalahkan gunung, mengalahkan besi, mengalahkan api, air, angin, itu semua. Jadi pahalanya maka di sini yudhaifu mayyasha, dikehendaki siapa diperlipat gandakan yang siapa yang dikehendaki. Ya, Masya Allah pahala sedekah itu ya. Sedekah itu satu bisa menolak pahala, dua mengundang rezeki, tiga menambah nikmat. Ya, iya. Kalau kita membahagiakan orang lain nikmat enggak? Kalau kita mah enggak kemarin ya. Kalau nikmat itu kalau melihat orang lain sengsara ya, senang ya, enggak, jangan. Kalau kita ya, kalau kita melakukannya, kita kalau mempunyai hati yang senang melihat orang lain senang. Kita sedih melihat dari orang lain sedih. Jangan sampai melihat teman yang sedih kita senang, melihat orang yang senang kita sedih. Kemarin sudah dibahas yaitu dengki. Dengki itu menginginkan kenikmatan orang lain hilang ya. Mau nggak ngaruh aja kon suruh hilang gitu ya. Insyaallah itu nggak boleh, memang sudah dibahas ya. Maka dilanjutkan lagi dengan hadis selanjutnya, fangdur ya akhi wa faqanallahu wa iyyaka ila azim lutfillahi ta'ala wa ta'ammal hadhihi al-alfadha wa qalu indaru isyaratun ilal itiban i'tian biha wa qulu kamilatan li ta'kidi wa shiddatil i'tina biha wa qala fi sayyi'ati allati hamma biha thumma tarakaha wa katabaha Allahu inda hasanah kamilatan fa akadaha bikamilatin wa in amilha katabaha sayyi'atan wahidah wa akadaha taqlilaha biwahidah wa lam yu'akkidha bikamilatin falillahil hamdu wal minnatu subhanahu la nuhsi nasa'an alaihi wa billahi taufiq. Imam Nawawi berkata, maka ingatlah wahai saudaraku, semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kepadamu terhadap keagungan belas kasih Allah, dan pikirkan benar-benar kalimat-kalimat ini. Kata-kata di sisinya memberi isyarat atas perhatian Allah yang maha besar. Allah berfirman dalam masalah kehendak berbuat keburukan lalu tidak dilaksanakan, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Di sini Allah menekankan dengan kata-kata yang sempurna, apabila maksud buruk tersebut dilakukan maka ditulis satu keburukan. Jadi ditekankan ada sedikitnya dengan kata satu keburukan yang sempurna. Bagi Allah segala puji atas nikmat dan berikan maha suci Allah. Ini kesimpulannya, begitu dahsyatnya
Maha Suci Allah dan rahmatnya Allah itu kepada makhluknya adil. Kalau keburukan dibalasnya cuma satu, kalau kebaikan dilipat ganda. Kalau kita tidak ya, kalau kita ada kejelekan pasti kita membalas yang lebih. Kalau kebaikan ya kemarin nyumbang 50 sekarang balik 50 gitu ya. Kalau kejelekan pasti wah saya lebihin gitu ya. Tuh, kalau Allah tidak, kalau keburukan ya cuma cara keburukan tadi. Tapi kalau kebaikan dilipat gandakan. Bahkan menghadap mendekatkan diri kepada Allah, ntar ada lanjutannya hadisnya. Itu akan diampuni semua dosa. Nah, masalah sedekah di sini diutamakan yaitu sedekah kepada kerabat atau sanak famili ya. Tapi kalau zakat itu yang tidak boleh sama tanggungan kayak orang tua, anak itu nggak boleh. Tapi kalau saudara boleh karena saudara itu bukan tanggungan ya. Tapi kalau orang tua tanggungan bukan. Tanggungan harus wajib nafkahnya. Anak wajib, istri berarti zakat kepada istri nggak boleh. Tapi kalau zakat selain pada yang tanggungan boleh, saudara. Yang penting zakat itu kan mustahik. Kriterianya ada 8. Misal kita punya saudara kandung, kakak sekarang masih di Jawa. Wah, dia fakir miskin misalkan tidak mampu. Mending saya zakatin kepada kakak saya yang di Jawa karena dia famili ya, utamakan kerabat. Tuh, karena bukan tanggungan kita. Tapi kalau kita zakatnya kepada orang tua saya, mendingan nggak boleh, itu nafkah wajib ya, paham ya? Jadi kalau zakat itu harus kepada orang lain atau famili tapi tidak tanggungan. Tapi kalau zakat, kalau sedekah itu kepada siapapun boleh ya. Ingat, zakat hanya untuk kepada orang lain yang mustahik atau famili yang mustahik, tidak boleh kepada tanggungan. Paham di sini ya? Kadang sering bertanya, Ustadz, saya kan mau mengeluarkan zakat profesi nih 2,5%. Mending saya kirimkan orang tua aja ya. Kalau dikirimkan orang tua jatuhnya bukan zakat profesi tapi nafkah wajib ya. Tapi kalau itu dilakukan fakir miskin 8 mustahik baru namanya zakat profesi. Paham ya? Tapi kalau dikasihkan ke masjid itu juga bukan zakat profesi, itu namanya infak. Ya. Tuh, kan kalau zakat kan cuma hal apa nih ya? Apal At-Taubah. Fakir, miskin, gharib, mu'alaf, safir, sabilillah, ibnu sabil dan sabillah udah ya. Paham ya? Itu hanya 8 karena amil yang terakhir. Nah, karena itu udah dinaskan dalam Al-Quran hanya 8 yang menerima zakat. Tapi kalau sedekah mau kucing, mau ama selain manusia itu namanya sedekah. Paham ya? Tuh, masalah sedekah masalah itu. Makanya ada di dalam riwayat juga katakan kalau kita mendermakan harta kita kepada fakir miskin dibalas 10 kali. Kalau kita mendermakan harta kita menginfakkan kepada sanak famili dibalas 10 kali juga. Ada kali di sini ya. Nah, kalau kita mendermakan harta kita kepada teman atau handetolan dibalas dengan 100 kali itu. Beda ya. Tapi diutamakan tetap famili ya. Tapi kalau familinya udah kaya, nyumbang teman dikali 100. Yang menganggap teman ya, nyumbang. Terus yang terakhir, kalau kita mendermakan atau menginfakkan kepada pelajar atau menuntut ilmu dikalikan 7.000 kali. Masya Allah, orang pelajar itu paling ditinggikan derajatnya. Sehingga infak ngasih duit sangu aja dikalikan 7.000. Oh, ngopo fakir miskin cuma 10 kali lipat ya. Terus famili juga 10 kali lipat. Ama hadetolan atau teman 100 kali. Dan sama orang penuntut ilmu atau pelajar 7.000 kali. Insya Allah ya. Itu pahalanya yang kita dapat kalau kita infak. Maka sering teman saya berkata, saya punya duit. Kalau saya nggak minter meninfakin ini, pahala saya cuma segitu-segitu doang. Saya mau nyari, pasti ya. Pinter memang, kata teman saya dikit itu. Nyari orang-orang yang mau pesantren, cuman ya kekurangan orang tuanya kasih. Ya. Kalau orang pakai pinggir jalan kan cuma 10 ya. Tapi juga kita tidak meremehkan 10 itu ya. Tapi kalau mau lebih nyari orang-orang yang pelajar-pelajar. Ini pelajar semua kasih.
Bener, 7.000 kali ya. Orang menuntut ilmu itu pelajar ya, kasih pelajar. 7.000 ya. Nah, makanya sekarang kayak Haji Hasan Basri ya di Anur ya. Lihat, ntar kalau yang berangkat pasti 2.000 terus ya ke anak-anak. Setiap pertemuan pasti ya. Pelajar 2.000 kali 7.000 berapa? Itu kalau anak Anda 100, tuh dalilnya jelas ya. Makanya setiap pengajian pasti bawa duit 2.000 segepok sini. Ya Nabi salam 2.000 terus pelajar semua kok ya. Daripada ngasih pengemis di jalan 10 ya enggak daripada sebenarnya kalau kita punya mah bagus ya. Terus makanya ada anak kecil kasih duit ya. Kalau pelajar. Makanya sini ada TPA kalau mau 7.000 kali datang habis maghrib ngasih anak TPA tuh. Ya. 7.000 kali ya jelas itu. Nah, dalilnya jelas, hadisnya sahih. Dari itu kalau kita infak jangan memilih-milih sebenarnya. Cuman kalau kita mempunyai kesempatan boleh kita memilih yang terbaik. Nah, sekarang apa? Istiqomah kita kalau berangkat kerja selain sedekah buat diri sendiri ada 1.000. Ada. Terus lafalnya zikir ada. Ingat ya istiqomah terus ya. Walaupun kita lupa 1 hari tetap dihitung istiqomah. Tuh ya. Mudah-mudahan. Terus paham ya hadisnya ya? Tuh, hadisnya jelas. Oh, ternyata cuma niat aja kita mendapat pahala. Cuman nih, tapi niatnya juga benar-benar niat, jangan cuma niat ntar salat tahajud tapi dalam hatinya enggak, mulutnya doang. Itu juga Allah Maha tahu, wallahu wasi'un alim. Allah mengetahui segala isi hati ya. Hati niatnya hati. Cuman kita mengolah hati, pahala bisa menjadi banyak. Mengolah hati. Maka tadi dikatakan lebih dasar dari gunung dan sebagainya tadi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu maksudnya kalau udah memberi jangan diucapkan. Bisa juga jangan gini. Saya ikhlas ngasih, nggak usah. Kasih aja nggak usah ngomong ikhlas, ya. Kalau udah keluar mulut apa yang kita kasih itu udah mengurangi pahalanya. Paham? Kalau kita ngasih aja, nggak usah. Saya ikhlas, bener ikhlas, nggak usah. Nih, itu aja ya. Ikhlasnya nggak usah diungkapin, ya. Paham ya? Hati-hati. Karena setan itu lebih pintar dari kita. Kita habis ngasih, pas ditutupin, kalau terompah keliling kan kita bisa nutupin berapa nominalnya. Tapi dengan nutupin kita biar tahu orang ditutupin itu juga nggak ikhlas kan sebenarnya, ya nggak. Kita malu sama nutupin biar nggak tahu. Tapi tahu dia masukin, dia nggak tahu tapi tangannya tetap gini. Itu menutupin nggak? Tahu nggak orang lain? Itu bahaya kalau hatinya tidak bisa menempatkan. Ada yang ditutupin gara-gara 2.000 malu. Biar kesannya banyak ditutupin. Ya, paham ya? Jadi mengolah hati ini yang bisa adalah kita sendiri. Paham ya? Kalau kita belajar ma'rifat itu udah nyampe. Misal kita nutupin 100.000, nutupinnya agak renggang gini kan biasanya. Walaupun niatnya biar kesannya itu orang lain melihat itu ditutupin berarti ikhlas. Padahal dia sebenarnya nutupin itu bukan karena ikhlas, karena memang biasanya kecil, 2.000 malu tutupin. Ya, itu juga namanya bukan hati-hati ya. Ya kan? Malu enggak kalau kecil? Enggak, kalau enggak itu berarti udah ikhlas. Kalau malu kecil nih, ya tutupin. Hati-hati ya. Nutupin itu bisa jadi benar-benar ikhlas, benar-benar dia memang nutupin Kalau udah nutupin malu berarti jadinya enggak Ilmu ikhlas itu yang tahu kita sama Allah. Kalau orang lain jelasin nggak bisa. Kamu ikhlas nggak? Ikhlas, nggak tahu kita ya. Tuh, hati-hati ya ikhlas itu. Karena ikhlas itu ilmu paling tinggi derajatnya, ilmu ikhlas. Sudah makrifat. Makrifat itu seakan-akan dia udah mengerjakan semua yang diperintah Allah. Ya kita belanja, kita berdoa, jangan nama suami belanja, sama Allah ya. Tapi perantara suami yang ngasih uang belanja. Tapi itu yang ngasih adalah kita dikasih makan sama orang, itu yang ngasih sebenarnya Allah, tapi perantanya orang tersebut. Itu kalau makrifat udah nyampe situ ya. Kalau kita belajar sekarang ntar malah bingung, ini syariatnya aja bingung gitu. Nah, mudah-mudahan kita tetap ngaji terus, yang penting istiqomah. Udah 8:30 ya, satu hadis ya. Ada yang berangkat ke sana ya ntar
perwakilan ya, mudah-mudahan ada ya. Kayaknya kalau saya nggak berangkat kayaknya ya. Tapi jangan ikut-ikutan. Tapi saya tadi ada niat sebenarnya ya. ada niat mau berangkat. Berhubung cuacanya seperti ini, berarti bukan karena Allah ya, karena cuaca itu berarti nggak dapat pahala ya. Yang penting kita tetap dapat pahala ngaji seperti ini ya. Pernah dikatakan taklim yang seperti ini walaupun kita menghadiri yang lebih gede, bukan karena saya membandingkan ya, itu pahalanya tetap gedean yang seperti ini karena ini istiqomah. Tapi kalau pengajian akbar walaupun syah dari mana yang datang, karomahnya tinggi, tetap kalah sama pahalanya sama yang istiqomah. Tapi kalau lebih sempurna lagi ya datang gitu ya, Pak ilmu itu pelajar ya. Paham dari sini ya. Lanjut satu hadis lagi ya. Paling kalau yang berangkat jam 9 ya baru mulai ya. Nomor 38. Biasanya kan satu pertemuan 4 hadis ya. Ini baru satu hadis sudah setengah 9. Mendekatkan diri kepada Allah. An Abi Hurairah qala Rasulullah Inna Allah Ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tardahu tataradduhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa la in sa'alani la u'tiyana wa la in ista'adani la u'idanna. Dari Abu Hurairah. Siapa Hurairah? Kucing ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman di hadis kecil lagi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang padanya. Ini Allah yang berfirman ya. Tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya akan aku beri, dan jika ia memohon perlindunganku, niscaya aku akan melindungi. Paham kalau kita baca doang? Enggak, ya, enggak apa-apa. Yang itulah fungsinya belajar. Dulu saya juga enggak paham. Nih, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka akan aku menyatakan perang. Ini Allah yang mengatakan. Siapa yang dinamakan wali? Di sini bersifat umum. Wali itu adalah orang yang menjalankan syariat agama, itu wali di sini ya. Tapi kalau khusus kan ada lagi. Tapi yang dimaksud di sini adalah umum. Orang yang menjalankan syariat agama. Barang siapa yang memusuhi orang yang menjalankan syariat agama, maka perang denganku, kata Allah. Contoh, ketika kita dulu kan sering ya, zaman PKI ya, ada orang yang mau sholat dibunuh di masjid, ya enggak? Itu menyatakan ini memusuhi menjalankan syariat ya. Sekarang banyak juga ya satu tadi yang mau tikam ya, itu memusuhi wali Allah. Kita mau ngaji di besi, itu juga sama dengan memusuh. Hati-hati, Allah yang mengajak perang tuh ya. Kalau Allah mengajak perang berarti azab yang datang, masya Allah. Makanya kalau taklim itu udah nggak ada, jadi apa ya? Tuh, makanya dulu pernah mengatakan bumi itu bisa nggak goyangnya itu gara-gara orang-orang yang pelajar-pelajar itu masih di situ ya. Kan lebih hebat tadi ya, ada gunung. Sekarang ada pelajar yang mau masih menggali ilmu ya, itulah wali Allah. Dan barang siapa yang memusuhi orang-orang yang seperti itu, maka perang dengan Allah tuh. Terus tidak hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada yang diwajibkan. Lah ini adalah hadis yang menomorsatukan wajib daripada sunnah, dan hambaku yang selalu mendekatkanku dengan ibadah sunnah. Jadi wajib itu selalu di atas sunnah.
Jadi kalau ada kewajiban itu lebih dahulukan daripada sunnah. Nah, nih kan kata wajib satu. Makanya dalam hadis itu urutannya bisa kita ambil untuk fatwa, kalimatnya juga bisa, isinya apalah lagi urutannya. Kayak model nikah ya. Coba 1, 2, 3 ya. Apal enggak? Wa'atiu rasul bukan. Wasula waruba wasuna wasula waruba. Itu urutan. Ya, dulu kalau sama istri itu disisakan 2, 3 atau 4. Dan 1 itu lebih baik bagimu kalau engkau tidak bisa adil. Itu kan urutan ya. Bukan suruh milih 2 dulu, 3 dulu, atau 4 dulu sebenarnya. Suruh nyisain begitu ya. Tapi kalau sekarang dibalik ya. Suruh 2, 3. Tapi boleh dibalik juga. Wong itu ada hadisnya kan. Maksudnya wasulasa waruba. Itu urutan. Jadi kalau di hadis juga sama. Urutan itu tidak boleh dibalik. Al-Quran juga nggak boleh dibalik ya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Berarti tingkatan sholat lebih tinggi daripada zakah. Gitu loh ya. Jadi hadis itu udah tersusun. Kalau ada depannya, belakangnya berarti lebih penting dan depan. Halalan thayyiban, kulu wasrobu, makanlah dan minum halalan dan thayyiban. Baik dulu apa halal dulu? Halal dulu yang dipilih gitu loh maksudnya ya. Perintah itu yang depan dulu. Berarti ya ayyuhalladzina amanu kulu wasrobu halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwati syaitan. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dan minumlah yang halal dan baik. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi suruh halal dulu yang nyari, jangan baiknya dulu. Kalau udah halal lagi baik. Sama seperti hadis ini. Daripada yang aku wajibkan dan hambaku yang selalu mendekatkanku dari ibadah sunnah. Kalau wajib itu dicintai Allah. Tapi kalau sunnah hambanya yang ingin mendekat kepada Allah, gitu ya. Paham ya hadisnya ya. Terus hingga mencintai dan ia akan telah mencintaiku, maka aku menjadi pendengarannya. Nah, kalau orang yang sudah menjalankan tidak memusuhi wali Allah, tetap membela syariat, mengajarkan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah, maka menjadi pendengar untuk mendengar itu Allah. Menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat itu Allah. Menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat itu maksudnya gini. Setiap dia mau berbuat, setiap mau dia melihat, itu melihat syariat dibolehkan atau tidak. Menggunakan syariat Allah. Kan katanya gini. Menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar. Menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Itu maksudnya sifat syariat Allah. Jadi ini ketika kita pergi ngaji, berjalan kaki kan, kalau itu ada syariat Allah, berarti Allah beserta dengannya, gitu ya. Paham nggak? Paham nggak? Ini memang hadisnya muter, cuman harus paham ya. Tidaklah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang aku wajibkan. Dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Maksudnya, jika Allah sudah mencintai hamba itu, maka hamba itu akan berbuat apapun sesuai syariat Allah. Gitu loh, paham ya? Gitu kayak dari tadi, nggak boleh kalau jelasin langsung gitu ya. Gitu ya. Maksudnya kalau orang yang tidak memusuhi wali, menjalankan kewajiban, melaksanakan sunnah, itu kan mendekatkan diri kepada Allah, maka akan dicintai Allah. Dan orang yang sudah dicintai Allah, maka pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, yang dia lakukan pasti sesuai syariat agama. Gitu loh, paham ya? Karena Allah sudah menuntunnya. Itu yang dinamakan masjid apa namanya? Hidayah. Paham? Hidayah itu semua perbuatannya yang mengatur, yang menuntun Allah. Karena dia udah dicintai oleh Allah. Kan ada orang mengatakan hidayah itu harus dicari ya. Kalau kita cuma nunggu di rumah, ya gak dapat hidayah ya. Tuh. Makanya tadi mengajarkan yang wajib, menjalankan yang sunnah. Maka hidayah akan datang dengan sendiri. Ya.
Sekarang mencuri berani enggak? Ada yang enggak berani? Takut enggak? Mencuri enggak takut? Pasti takut lah ya, karena kita udah tahu syariat Allah. Berarti itu tandanya kita udah dicintai Allah. Paham ya? Kita berbuat dosa itu akan gelisah. Itu berarti kita udah dicintai Allah. Kita memandang sesuatu. Ulang lagi ya, ke mall misal. Memandang akhwat misal jalan pakai rok mini. Masya Allah, kita senang ya. Kita senang. Tapi dibalik itu astagfirullah, sadar dia akan dosanya, maka penglihatan dengan penglihatan syariat, maka dia akan sadar dengan istighfar. Tapi kalau tidak ada istighfar, berarti dia belum dicintai. Oh, paham? Allah lagi malam minggu di Cipas ada dangdut, di sini ada ngaji. Milih ngaji apa dangdut ya? Kalau milih dangdut berarti dia belum dicintai Allah karena belum mendapat hidayah. Tapi kalau dia ke sini walaupun agak berat, ya kadang wah, tapi dia udah dicintai oleh Allah, pasti dia datang ke sini untuk milih ngaji. Paham ya? Tuh, jadi kalau udah melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah, itu yang menuntun kehidupan adalah Allah gitu loh. Ya. Makanya tapi jangan berlebihan ntar kayak Syekh Siti Jenar ya. Saya itu adalah Allah, gitu kan ya. Kalau Syekh Siti Jenar kan nggak boleh, nggak sholat dia cuman zikir terus. Itu kalau udah kelebihan ma'rifatnya ya. Kalau kita nggak yakinnya sebatas syariat aja sini ya. Ntar ma'rifatnya sedikit-sedikit. Nah, maksudnya kalau kita udah melaksanakan wajib, pokoknya perintah Allah dijalanin, maka kita menjalankan sesuatu itu pasti ingat syariat Allah. Paham ya? Hadisnya. Ini memang kalau udah penutup-penutup ini agak al-hikam ya, agak ma'rifat ya. Paham ya dari sini ya? Ada yang mau ditanyakan dari 5 menit? Paham? Kayaknya ada yang muter-muter, tapi paham kok, paham ya. Walaupun muter, oh paham ujung-ujungnya ya. Paham ya hadisnya ya. Jadi kalau kita belajar hadis, belajar buku tanpa guru, gurunya adalah setan. Tadi coba di rumah baca sendiri. Maksudnya apa menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat ya? Maksudnya penglihatan beliau itu kalau udah mukmin, udah menjalankan kewajiban dan sunnah, maka akan sesuai dengan syariat gitu maksudnya. Paham ya? Nah, yang terakhir, jika ia meminta kepadaku, niscaya akan kuberi, dan jika ia memohon perlindunganku, niscaya aku akan melindunginya. Tuh, orang yang sudah demikian itu namanya zuhud. Dan orang yang sudah zuhud maka doanya mustajab. Maksudnya yang meminta Allah pasti dikabulkan, memohon pertolongan pasti akan ditolong. Apa zuhud? Lupa. Jadi kalau sulit-sulit zuhud itu gini, kalau ringkasnya. Tidak ada ketergantungan, itu zuhud. Zuhudlah kepada dunia, berarti tidak ada ketergantungan terhadap dunia, atau jangan terlalu mencintai gitulah ya. Zuhud terhadap harta, berarti jangan terlalu ketergantungan terhadap harta, itu zuhud. Orang yang zuhud maka meminta kepadaku niscaya akan kuberi, dan mohon pertolongan masih akan kutolong. Ya, tapi susah ya zuhud itu ya. Tidak ada ketergantungan. Coba sekarang misalkan pergi jalan-jalan tanpa duit, berani enggak? Enggak berani, berarti masih ketergantungan ya. Kalau orang lain zuhud enggak. Saya punya segini, Allah yang menolong, itu udah ma'rifatnya tinggi. Kalau kita belum nyampe, tapi minimalnya ada usaha, kita ikhtiar, makanya kita diperbolehkan untuk ikhtiar. Masa kita mau ke Jakarta nggak bawa duit sama sekali? Ya nggak mungkin lah, itu syariatnya ya. Tapi kalau orang-orang hakikat mah nggak butuh duit gitu ya. Tapi kalau kita kan orang-orang syariah, jangan mikirin makrifat. Aku harus butuh duit, tapi walaupun pas, udah berani, lah itulah zuhud, gitu loh. Udah pas, tapi kalau belum kurang nggak berani, itu juga bukan maksudnya nggak disebut dengan nggak zuhud, enggak ya. Tapi kalau udah pas berani itu disebut zuhud. Jadi tidak ada ketergantungan dengan harta, tidak ada ketergantungan dengan dunia. Jadi kata lain juga tidak butuh, enggak gitu ya. Tetap butuh, cuman tidak ketergantungan. Atau kalau kemarin dikatakan terlalu mencintai gitu loh ya. Fanatik tinggi gitu maksudnya ya. Itu zuhud namanya ya. Tidak fanatik tinggi, zuhud. Paham ya? Memang kata-katanya susah, tapi kalau kita ngaji terus jadi gampang ya. Paham ya? Nah itu
Makanya sekali lagi, kalau orang yang sudah seperti itu maka gerak-geriknya akan sesuai syariat agama nih, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah maka dia akan dituntun oleh Allah. Intinya sebenarnya itu saja, tapi hadisnya panjang kan, tafsirnya panjang. Ya, paham dari sini? Pas istiqomah kita jam 9 kurang 15 itu ya. 2 hadis ya, masih ada 4 hadis lagi. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Habis ini mudah-mudahan kita bisa antar ke Solam Taufik atau Iyanatul Talibin yang lebih gede. Nah, mudah-mudahan. Tapi ini aja kita ulangi dari awal juga lupa kemarin ya, misalkan apa itu ya. Catat, makanya dicatat. Makanya kitab itu ilmu itu dibakukan untuk dicatat sedikit-sedikit, minimalnya dibaca nggak kalau di rumah? Kadang-kadang ya, nggak apa-apa. Yang penting yang ada kadang-kadang ya, kalau nggak sama sekali itu yang jeleknya ya. Istiqomah, kadang-kadang itu kan istiqomah ya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Mudah-mudahan kita bermanfaat, dan sekali lagi kita terus kalau bisa memang istiqomah, walaupun memang ada misalkan nggak malam Senin ada acara-acara lain, tetap kita mudah-mudahan tetap tercatat sebagai orang-orang yang ahli ilmu, maksudnya penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu dosanya selalu diampuni kalau berbuat salah. Itu ya. Enak kan? Pahalanya udah banyak, ngasih orang ya pahalanya banyak, dosanya masih diampuni ya. Kalau nggak menurut ilmu, dosanya udah nggak diampuni, pahalanya nggak dilipatkan, ya. Makanya orang sebaik-baik orang adalah orang yang masih muta'aliman. Minimalnya ya muhiban. Walaupun nggak ngaji, seneng lah sama orang-orang ngaji itu. Berarti ya. Kan selalu hadisnya udah hafal ya akhirnya ya. Mudah-mudahan hafal itu, selalu dihafalin terus. Karena itu dulu saya ngafalin tuh kayaknya waktu SD kayaknya itu. Kun aliman au muta'aliman gitu. Nanti ngaji kalau di Jawa kan ya. Ada kitab kuning itu ya. Bismillah, mudah-mudahan kita tetap barokah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala li syahadatina syabi rasulina ajma'in hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi namika fi majidah kama yang bakhiri jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'di tafarruqum ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wal afwa wal afiyata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ta'fa'ana la bala wal fasa wal munkar wasul wal munkar wasadida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wa bittariq wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.